Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami sungguh menengadah karena kami tahu kami terbatas, kami juga banyak kekurangan. Tapi malam hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu kami dengar, boleh menguatkan kami dari setiap kelelahan kami, dari setiap kejenuhan kami. Ketika kami membaca firman-Mu justru mendapatkan damai sejahtera. Hatilah teman-teman juga yang belum bisa bergabung, sertailah mereka dalam setiap kesibukan atau masalah yang mereka hadapi. Tuhan, dikaulah sang pintu itu yang membawa kami masuk menikmati padang rumput. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Kita ini dulu ya, baca dulu. Saya akan baca duluan. Yohanes pasal 11 ayat 1 ya. Kita baca bergantian. Amin. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Oke, Raul. Bentar Bang, hilang. Saya HP saya hilang. Duluan Bang. Oke, Matthew dulu, Matthew. Oke. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Oke, Sherlyn. Ayat 3. Ayat 3, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Amin. Ayat 3-nya lewat tadi ya? Sekarang ayat 4. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Oke, ini boleh. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nih, Wahyu. Oh, Wahyu baru masuk ya. Kita bisa Wahyu ayat yang ke-7. Yohanes berapa, Kak? 11 ya? Iya. Oke, Kak. Yohanes 11 ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Oke. Pak, sudah bisa ayat 8. Oke. Elia baru masuk juga ya. Kita baca dulu saja supaya tidak menunggu. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saya Bang. Ya. Oke. Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam suatu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Amin. Ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Wahyu. Oke. Iya, Lazarus sudah mati itu di
Ayat berapa sekarang, Kak? 15. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Eh, 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Amin. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Ya. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, lihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ayat 32, tibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masikulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Ayat 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Fah. 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masikulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Sungguh satu perkara yang sangat luar biasa, bagaimana dari ke-40 ayat yang kita baca ini. Kalau kita bisa tahu sama-sama, menurut teman-teman,
apa yang menjadi sorotan daripada pembahasan malam ini? Ayo, 3 orang boleh ya, 1 kata. 1 kata. 1 kata. Iya, 1 kata. Saya. Ya, apa tadi Raul? Saya. Ya, percaya. Terus siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi yang mau bicara, boleh? Selain Raul, tadi Ricky ya? Lebih dari 1 kata sih. Apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Oke. Satu lagi siapa? Ada yang mau coba? Oke, baik. Saya langsung saja kalau gitu ya, kalau belum ada. Jadi sebenarnya dari 40 ayat ini, ya, tadi sebenarnya sudah menjadi satu step ya atau langkah. Jadi awal mulanya sebenarnya seperti yang kata Raul, kita perlu iman atau percaya. Lalu setelah itu baru yang Ricky bilang, percaya atau beriman kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi tanpa iman sebenarnya kita nggak bisa melihat perkara-perkara rohani. Ya, mau kita serohani apapun ya orang itu ya. Tapi kalau there is no faith, ya that's fake. Ya itu palsu gitu. Jadi malam ini kita nggak akan bahas mengenai fill in the blank atau tanya jawab, tapi kita akan sama-sama bahas mengenai kebenaran ya. Jadi kita masuk ke dalamnya. Oke, jadi saya tampilkan di layar mengenai pembahasan kita dari sebenarnya ada teman-teman yang sudah dapat ya Alkitab dari Bibles for Indonesia. Ya, jadi ini kita tadi sudah melihat bagaimana sebenarnya topiknya adalah keperluan orang mati, yaitu kebangkitan hayat. Jadi dari 40 ayat ini sebenarnya yang ditekankan adalah kebangkitan, tapi perlunya iman ya. Di sini berbicara ada 3 tokoh yang disorot. Siapa saja ada yang tahu? Maria, Marta, Lazarus. Oke, thank you ya. Siapa? Sherlyn ya. Si Tuhan. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus adalah gambaran daripada juga manusia hari ini. Nah, kita yang hidup dalam zaman sekarang, ada begitu banyak ini, saya kayak garis kuning ya, konsepsi. Nah, jadi konsepsi manusia ini ternyata menjadi satu penghalang di mana sehingga Allah tidak bisa menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Kenapa? Karena adanya konsepsi. Di mana buktinya? Nah, ini akan kita bahas dari kebenaran malam ini ya. Jadi saya nggak akan lama-lama, nanti supaya teman-teman juga boleh ada tanya atau tanya jawab, ataupun sharing ya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ketiga. Katakan apa? Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Dia di sini siapa? Anyone knows? Lazarus, Pak. Ya, thank you. Siapa? Arbi ya. Si Tuhan. Lazarus sakit. Dia dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi di sini ayat 4 berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Poinnya apa? Kita garis kuning ya, penyakit. Juga kemuliaan Allah ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, penyakit itu kan apa? Menakutkan, mengerikan. Ya, bahkan siapa di sini yang takut mati boleh raise hand. Saya nggak bisa raise hand ini ya. Saya sih takut mati. Aduh, nggak bisa raise hand ini kalau di sini ya. Oke, kalau host nggak bisa raise hand. Oke, puji Tuhan ya, kita semua takut mati. Tapi ternyata apa? Penyakit atau kematian itu Tuhan bilang apa? Nggak akan bawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini dari sisi siapa? Dari sisi Allah, ya kan? Nah hari ini
Sekarang manusia ketika mendengar kabar duka, ya ikut bersedih. Ya, contohnya saja, ketika mungkin ada keluarga yang, mohon maaf, panggil Tuhan, menangis. Ya memang wajar. Namun kalau kita menggunakan cara pandang Allah, maka kita akan menyadari bahwa semua yang telah terjadi itu akan bangkit nanti ketika Tuhan datang kembali. Ya, dan akan membawa kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan maksudkan? Ya kan kita mungkin makin bingung. Tapi sekarang kita masuk ya. Kita di sini. Tuhan bilang di ayat yang ke-10, katakan, tapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada terang di dalam dirinya. Wow. So, apakah ada terang di dalam kita? Dalam saya, dalam teman-teman sekalian. Ya. Jadi Tuhan di sini sangat baik ya. Dia berkata bahwa bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Oke, sekarang pertanyaannya, 12 itu adalah angka berapa dikali angka berapa? Empat kali 3 ya. Oke. Jadi kalau dalam penulisan nomor kebenaran, 3 itu artinya adalah Allah Tritunggal, ya. Kemudian 4 itu adalah bagaimana lambang daripada manusia. Ya, jadi Allah dan manusia menjadi satu itu artinya apa? Menghasilkan terang harusnya, karena menjadi siang. Dan kakinya tidak akan terantuk. Nah, teman-teman sekalian, hari ini siapakah yang mau terus jalan dalam terang? Atau kadang, bolehlah kadang-kadang gelap, nggak apa-apa ya. Aku nggak rohani dulu sehari, oke lah Tuhan. Ya kita kongko, kita toleransi. Akhirnya apa? Kita tersandung atau terantuk. Nah, ini yang dialami oleh Lazarus. Ya kan, dia mati. Dia merasakan namanya maut. Nah, maut ini artinya apa? Tidak bisa bergerak, tidak ada kekuatan. Ya mau bangun aja nggak bisa, gimana kekuatan? Ya ini yang terjadi kalau orang-orang tidak menikmati Allah atau tidak mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Selanjutnya, katakan di sini ayat yang ke-19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya atau Lazarus. Kata Marta, mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Lalu apa yang dikatakan oleh Marta? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Ini yang dikatakan Marta. Sedangkan di atas adalah Tuhan itu berkata, kematian itu nggak akan membawa, penyakit itu nggak bawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Tapi malah Marta yang menggunakan opininya, pikirannya, pengetahuannya. Coba deh Tuhan, kalau kamu datang ke sini tuh, saudaraku pasti nggak mati. Gitu. Ya, jadi moga malam hari ini kita kembali terangi bahwa kita nggak boleh menurut Tuhan, kalau sampai waktu itu engkau datang, mungkin aku hari ini nggak sengsara. Ya kan? Kalau sampai waktu itu engkau menolong aku, saat itu mungkin aku nggak sampai bisa seperti ini. Ya kan? Kita mungkin berkata demikian. Tapi pengalaman saya juga bisa mengatakan bahwa karena Tuhan mencobai atau mengizinkan pencobaan datang kepada saya, akhirnya saya bisa sampai hari ini bertemu dengan teman-teman sekalian. Nah, ini terang yang luar biasa juga bagi saya. Ya. Kemudian, katakan lagi, ini siapa yang berkata? Marta ya. Nah, lalu Marta jawab lagi di ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Artinya apa? Seperti dia tuh ngeledek, ya aku tahulah Tuhan, Engkau itu Mesias, ya anak Allah yang akan datang ke dalam dunia, aku tahu kok. Ya habis itu apa? Dia panggil saudaranya. Dia berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dia memanggil engkau. Nah, lalu kembalilah karena bisikan si Marta itu, ya. Maria juga terhasut ya, keikut jadi suasananya ya kan. Nah, maka di sini kita perlu melihat kita menjadi orang yang berdampak apa? Apakah yang berdampak positif atau kita menjadi orang yang berdampak buruk bagi orang lain. Sehingga Maria berkata apa? Sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Ya, jadi teman-teman nangkep nggak di sini poinnya? Poinnya adalah bagaimana kebenaran itu, terang itu adalah Allah sendiri. Dan sebenarnya kalau kita menikmati terang atau mendapatkan kebenaran, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak akan beropini. Oke, terima kasih Tuhan karena Engkau datang terlambat. Kalau misalnya Engkau datang cepat, Engkau nggak bisa dimuliakan nih. Pernah kita berpikir demikian? Atau malah kita sama berpikir seperti Marta dan Maria? Ya, jadi mari kita sama-sama mengambil setiap firman ini yang tadi kita baca, ya kan? Maka yang kita baca tadi boleh menjadi ayat emas kita ya. Misalnya ada yang baca ayat 11, ada yang baca ayat 32, ada yang baca ayat 35. Teman-teman nggak, sebenarnya Tuhan tuh tahu bahwa mereka berduka. Maka tadi apa? Masyigulah hati Yesus. Menangislah hatinya, sedih. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya menyayangi manusia, sangat-sangat menyayangi manusia. Maka ayat 36 orang berkata, lihat, ya sungguh mengasihi dia. Ya, jadi semoga firman malam ini kembali memelikan mata kita ya. Jadi semoga juga melalui firman demi firman yang kita baca tiap hari tidak membuat kita makin gelap, tapi membuat saya, Raul ya, Elia, Wahyu dan teman-teman lain juga makin terang gitu. Nah, kemudian di sini ayat 39 mereka berkata, Yesus angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, kata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah sampai 4 hari ia mati. Bayangin, kalau 4 hari aja, misalnya Raul, kamu 4 hari nggak berdoa, nggak baca kitab, apa yang kamu rasakan? Hambar. Hampa, Ya. mati, ya, mati rohnya. Sehingga bau itu maksudnya apa? Ngomong apapun tuh nggak enak didengar, ya kan? Maunya marah-marah, maunya emosi, nggak ada saat teduh, nggak ada doa pagi. Ya inilah keadaan di mana orang yang kalau kita bilang ya duniawi. Ya, tapi apa? Ayat 40 Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi teman-teman pernah nggak mikir, ngapain aku tiap pagi saat teduh? Ngapain ya tiap pagi aku doa pagi, tiap pagi aku baca kitab tuh ngapain? Ngapainnya? Setelah ini saya selesai, jadi nanti teman-teman boleh lanjut. Ini mau tanya atau sharing. Siapa yang bisa jawab? Pernah nggak? Ngapain saya baca kitab? Ngapain ya? Ngapain kita ikut Bible for It malam ini? Ngapain? Untuk menguatkan iman. Oke, yang lain? Biar lebih ngerti Kak kebenarannya. Ya, siapa lagi? Tadi Wahyu mau ngomong apa? Meneguhkan iman percaya, Kak. Oke, terus? Biar nggak hampa, Kak. Oke. Ayo terus, sampai ada yang dapat poinnya. Agar kita dapat mengetahui pemikiran dan kehendak Allah. Ya, lagi. Dikit lagi. Bertumbuh. Oke. Saya. Ya. Jadi saya semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Amin. Oke, tapi sebenarnya tadi yang saya baca terakhir, teman-teman. Semua yang kalian yang bicarakan itu benar. Tapi kenapa kita harus baca kitab, doa tiap hari, saat teduh, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang beriman yang lain, supaya apa? Kita sama-sama melihat kemuliaan Allah. Itu loh. Jadi, ketika kita melihat kemuliaan Allah, maka hayat kebangkitan itu akan tertampil. Ya, hayat Allah itu akan kalau kita melihat orang itu seperti kita bersinar. Wah, misalnya gini ya, dia kan mati nih, gelap. Wah, karena itu gelap. Tapi ketika kita memiliki satu dalam baca firman, ya kita doa ya, wah terang gitu. Wow, Tuhan ternyatakan, Tuhan termuliakan, bahkan orang lain mau beroleh selamat karena kalian. Gitu. Jadi sebenarnya baca kitab itu bukan hal yang sepele. Ini Holy Bible yang di sini ya bukan hanya pajangan, tapi benar-benar menjadi satu penghidupan bagi kita. Supaya bagaimana tiap hari the Lord give
His Spirit ya Kak, to us ya, memberikan rohnya kepada kita supaya dirinya ternyata. Amin. Puji Tuhan ya. Mohon maaf mengambil waktu kalian karena sangat limpah sekali. Benar-benar saya seperti ada api di sini. Oke, silakan. Apa yang kalian dapat, apa yang mau kalian tanya? Mangga. Anyone? Misalnya tanya, Kak, kok? Saya Bang. Ya. Saya nanya. Oke, silakan. Ini Bang, kan tadi kata Bang, kita jangan terbawa oleh opini kita lah ya, kan kayak si Marta itu ya. Kenapa Tuhan tuh terlambat bikin si Lazarus matikan dirinya? Nah, kan itu opini dia ya. Nah, tapi kalau di dalam hal berdoa, opini itu perlu gak sih Bang? Kayak misalnya tuh kayak kita ngeluarin apa yang pengen kita katakan kepada Tuhan, atau bagaimana Bang? Makasih Bang. Ya, thank you for the question ya. Oke, jadi kalau kita, ada yang mau jawab dulu nih sebelum saya jawab, silakan. Mari. Oke deh kalau gitu nggak ada yang jawab ya. Masih cari jawaban. Saya cuma beri satu contoh saja ya. Jadi bukan contoh tapi terang juga. Sebenarnya di kitab Injil pertama kali, kitab Matius pasal 6, itu kan ada prinsip berdoa yang sering kali kita gunakan. Namun sebenarnya itu bukan hanya rutinitas ya teman-teman. Itu harus menjadi doa kita benar-benar. Yaitu apa? Apa kami yang di sorga? Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya. Jadi, your kingdom come. Itulah yang seharusnya kita doakan tiap hari menjadi satu longing ya, kedambahan bagi kita dalam doa. Sehingga apa? Di dalam doa kita juga kita bisa menggunakan ayat itu untuk berdoa. Misal, ayat 40 tadi kita pakai ya untuk doa. Bisa juga Raul. Jadi, intinya apa? Ayat yang kita baca, ayat yang kita dapat itu benar-benar menjadi our living, kehidupan yang tidak mungkin pernah terabaikan. Misal kita menggunakan ayat ini untuk berdoa ya. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau mengatakan kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan, jika kami percaya, kami melihat kemuliaan Allah. Karena itu kami percaya bahwa hari ini setiap situasi, setiap kondisi yang terjadi adalah supaya Engkau dimuliakan di atas kami. Tuhan berkati setiap orang yang kami kasihi. Amin. Dan misal doa demikian. Ya, jadi Raul, ya opini does not exist in the library of God. Ya, jadi bagaimana di dalam setiap keinginan kita sebenarnya itu adalah bisa berasal dari pikiran manusia. Misal, ya kita berkata bahwa Tuhan, misal orang tua saya kok sakit, sembuhin dong. Kau kan Allah yang mengasihi. Ayo, tolong sembuhin. Tapi pertanyaannya apakah ketika orang tua kita sembuh, kita jadi makin mengasihi Tuhan? Ya belum tentu juga. Jadi ketika Tuhan berkata sembuh, ya sembuh. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, berarti dia ingin mengajari kita untuk apa? Untuk bisa menghadapinya dalam setiap perkara, untuk mencari kemuliaan Allah. That's the question. And that's the answer. Amin. Ya, melanjutkan yang Kak Renat juga ya. Ya. Mana sih? Oh, alt. Ya, benar. Jadi doa itu bukan untuk memaksakan kehendak kita ya. Tetapi tadi yang prinsip doa yang di Matius 6 tadi adalah untuk ya mendoakan kehendak Allah dengan Tuhan biar terjadi. Ya pasti ya, maksudnya di hidup kita pasti kadang ada hal yang jadi pergumulan baik ringan maupun berat juga ya. Tapi yang sebenarnya makanya doa, misal kita mendoakan satu hal secara khusus gitu, ya memang doa nggak bisa sekali gitu, karena dalam doa pun itu sebenarnya kita bisa melihat progres ya, ada progres pekerjaan Allah juga
di balik doa kita gitu. Dan sebenarnya melalui doa kita ya, maksudnya perjalanan doa kita itu hasil yang kita dapatkan yang utama adalah sebenarnya kita mendapatkan Allah sih sebenarnya, mendapatkan pengalaman akan Tuhan gitu sebenarnya yang utama ya. Jadi mungkin yang di awal mungkin kan kita pertama kali doa langsung minta sesuatu ya, mungkin yang kita minta nggak sesuai dengan jawaban Tuhan gitu. Tapi kalau kita tadi ya berpegang pada prinsip doa yang minta kehendak Allah, terus juga di Yohanes pasal 4 beberapa minggu lalu 4 ayat 24 kita doa juga dengan roh ya, menyembah Allah dengan roh. Ya pasti kita mendapatkan Allah, kita mendapatkan pengalaman akan Tuhan gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga sih gitu kalau kita mendapatkan pengalaman akan Tuhan ya. Dan ya ujungnya juga kita makin bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa dan bagaimana Tuhan bekerja gitu, kita juga bisa makin mengerti, makin mengenal juga gitu. Dan ya itu sebenarnya hasil dari ya kita berdoa juga sih. Ya gitu. Jadi ya itulah ada mungkin doa ini dibilang juga hal yang paling simple karena ya setiap orang yang percaya bisa berdoa gitu. Tapi juga merupakan hal yang paling sulit karena kita tidak pernah lulus juga dalam hal doa gitu, harus terus berlatih juga kan. Tapi ya mungkin di awal doa gitu ya pasti kita masih tercampur dengan tadi ya opini kita, pikiran kita, perasaan kita, apalagi kalau sesuatu yang betul-betul berat yang kita doakan ya. Tapi seiring dengan jalannya waktu, makin doa lagi, makin ada pengalaman Tuhan, ya progres atau pekerjaan Tuhan di balik doa kita juga kita bisa lihat, bisa alami. Ya, opini itu akan terkikis sendiri sih. Dan kita makin mengenal kehendak Allah, kita makin mendapatkan Allah juga. Amin. Amin. Sudah limpah, sangat jelas, sangat padat ya. Jadi makanan ini bukan makanan ringan, tapi benar-benar hard food ya, bukan fast food. Ya, tapi ya kita belajar sama-sama ya untuk bisa menikmati firman ini. Oke, ada lagi? Kalau masih ada? Oh, silakan. Ada sedikit. Kenapa gimana? Siapa? Oh, Riki aja dulu deh. Riki. Oke, makasih ya. Ya, silakan. Karena sudah ditantang dari tadi Riki, jadi silakan. Ya, yang kudapat di sini ada 2 poin sebenarnya. Dimana Tuhan Yesus itu menunggu ya. Terkadang Tuhan Yesus memberikan kita suatu hal yang membuat kita harus menunggu gitu. Dimana ketika kita menunggu kita masih percaya nggak sama dia gitu kan. Di situ kan Tuhan Yesus sengaja untuk menunggu 2 hari untuk datang ke sana. Yang kudapat di situ adalah poin dimana kita sabar gitu. Jangan kita meminta sesuai dengan kehendak kita. Tuhan, aku mau hari ini atau beri aku kesehatan. Ya, itu tergantung Tuhan. Tuhan mau ngasih hari ini atau besok atau beberapa hari depan, ya itu tergantung Tuhan gitu. Itu yang pertama gue dapat. Baru yang kedua adalah kalau kita berpikir dengan secara manusia, Tuhan itu nggak masuk akal gitu. Kenapa gue bilang Tuhan nggak masuk akal? Di situ Tuhan bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi Lazarus mati kan? Kan kita belum baca sampai akhir nih, sampai ayat 40 doang. Nah, di situ Lazarus mati. Kenapa ya? Tuhan bilang penyakit itu nggak membawa dia kematian, tetapi Lazarus mati. Kan nggak masuk akal kan? Nah, di situ yang gue dapat. Tuhan nggak masuk akal ya. Tapi kalau kita baca selanjutnya, ternyata Lazarus itu mati untuk hidupkan, supaya nama Allah dimuliakan. Nah, poin keseluruhannya adalah untuk ikut Tuhan itu jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau ikut Tuhan nanggung-nanggung, adanya kecewa gitu. Adanya hanya rasa yang kayak nggak puas gitu. Tapi coba kalau kita bahas sampai akhir, Lazarus itu dihidupkan gitu. Makanya ikut Tuhan itu harus sampai akhir. Jadi dapat. Amazing.
Oke. Ini Kak Eva, jadi Karena dari sharing Riki tadi berarti sudah ini sih sama sudah nangkap ya bahwa hari ini doa mau doa apapun itu, asalkan itu bagi kepentingan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Cepat atau lambat Tuhan akan jawab. Mungkin kelihatannya hari-hari ini karena beberapa ya kita sharing dengan beberapa teman-teman saya gitu bahwa kadang-kala mereka berdoa atau bahkan situasi mereka itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Sehingga mereka berdoa supaya Tuhan itu mengubah situasi ini. Tapi Tuhan kok belum mengubah situasi yang sedang mereka alami gitu. Jadi melalui ini tuh saya belajar ya bahwa ya situasinya Tuhan izinkan terjadi kan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan bahwa inilah Tuhan gitu. Tapi di saat pun untuk berdoa, untuk meminta Tuhan mengubah situasi itu, ya kayak tadi dibilang itu ya kehendak Tuhan gitu. Maunya Tuhan, kalau Tuhan mau bilang hari ini ya hari ini, kalau besok ya besok gitu kan. Sesukanya Tuhan gitu. Tapi di satu aspek di sini Tuhan itu bukan mau bagaimana hasilnya gitu, bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu terhadap situasi ini supaya diubahkan. Tapi Tuhan mau melihat orangnya gitu. Orangnya saya, orangnya kita terlebih dahulu terhadap situasi, terhadap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi itu, kita dibentuk menjadi orang yang seperti apa. Kayak tadi sudah di-sharing bahwa menjadi orang yang menyalahpahami Tuhan, seperti Maria dan Marta gitu kan, atau menjadi orang yang terhadap apa yang perkataan Tuhan itu ya dan amin. Ini bukan perkara yang mudah ya, karena maksudnya di sini tuh sudah tahu-tahu Lazarus itu sudah mati gitu kan. Ya secara mata sudah lihat udah mati. Orang yang bilang-bilang Lazarus mati itu udah banyak gitu. Apakah masih tetap percaya? Ini kan adalah satu pengujian iman. Jadi melalui ini saya belajar bahwa ketika percaya Tuhan tuh nggak bisa setengah-setengah gitu. Nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai penglihatan manusia, nggak bisa pakai pikiran manusia gitu. Tapi percaya itu adalah perkara yang ini seperti ini kan, maksudnya seperti Abraham kan, kita lihat ketika dia percaya itu, dia kan nggak bertanya gitu kan, ketika Tuhan bilang dia keluar dari ini, pergi ke ini, dia nggak bilang, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Jadi percaya adalah tidak ada why, tapi percaya adalah amin titik, sudah nggak ada A, B, C, D lagi gitu. Jadi melalui sharing malam hari ini, saya belajar adalah satu perkara, apa yang menjadi perkataan Tuhan harus ya dan amin. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi penghalang untuk Tuhan itu menyatakan kemuliaan adalah opini saya gitu, pikiran saya, logika saya gitu. Itu yang menjadi penghalang Tuhan bekerja lebih luar biasa ya buat kita. Jadi amin ini adalah latihan bagi saya juga teman-teman semua bahwa ikut Tuhan adalah ya dan amin. Oke, puji Tuhan ya dan amin. Ada juga satu pujian sebenarnya, tapi mungkin nggak sambil kita bahas malam ini. Cuma kata-kata demikian, pada Bapa selalu tidak, pada iblis selalu tidak, pada Bapa selalu ya. Jadi semoga kita juga bisa berkata demikian dalam setiap hari, sehingga bakat demi bakat bisa tercurah pada kita. Amin. Oke, kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa yang malam ini. Bolehkah kita minta kepada saudara kita Matthew mendoakan kita malam ini? Ya, mari teman-teman kita bisa dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan, bahwa dalam waktu yang indah ini kami dapat berkumpul merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami belajar untuk dapat selalu percaya kepada-Mu. Terkadang Bapa dalam hidup kami banyak sekali situasi yang tidak kami mengerti Tuhan, tapi kami ingin terus percaya Bapa bahwa kami tahu tidak ada Kau adalah Allah yang baik dan tidak pernah memberikan hal yang buruk bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus percaya kepada-Mu di tengah badai hidup kami masing-masing. Kami ingin melihat kemuliaan Allah nyata atas hidup kami. Kami ingin terus belajar untuk tetap percaya terhadap firman-Mu Bapa. Tolong bentuklah kami Tuhan untuk
bawalah kami untuk dapat lebih dekat lagi kepadamu, sehingga kami dapat mengerti kehendak dan pemikiran-Mu yang sudah yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami mungkin akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, amin. Amin. Makasih, Matthew, doanya sangat baik ya. Menguatkan saya juga, moga menguatkan teman-teman sekalian. Oke, kita sampai sini.